Ustadz, saya mau tanya bagaimana caranya menguatkan hati untuk tidak silau dengan gemerlapnya dunia, mengingat begitu banyak kenikmatan yang dunia tawarkan saat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk menikmati dunia ini. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi." Siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya? Tapi kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Kata orang, boleh kita bikin istana di dunia, tapi jangan lupa bikin istana di akhirat. Karena istana di akhirat lebih utama daripada istana di dunia. Jangan sampai kita sukses di dunia, tidak sukses di akhirat. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan, "Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing. Orang yang asing itu apa? Dia tahu dunia ini bukan tempat tinggal dia yang sesungguhnya. Dia hanya numpang sebentar dan dia akan kembali kepada kampungnya. Ya, saya katakan saya tinggal di Madinah sudah hampir 14 tahun atau 15 tahun. Saya tahu saya tinggal di sana tidak selamanya. Yang saya konsentrasikan bagaimana bisa punya rumah di Cilengsi. Di Madinah nggak punya rumah nggak jadi masalah. Di mobil saya di mana? Di Madinah amburadul ya. Tadinya mobil otomatis sekarang jadi mobil manual sekarang. Kenapa harus dipindahin sendiri? Kalau nggak mau jalan. Tapi saya ngapain beli baru? Saya mau tinggalkan apa? Kota Madinah. Kenapa saya asing di kota Madinah bukan penduduk asli di sana? Itu cara berpikir kita. Nah kita di dunia ini kita nikmati nggak dilarang, tetapi ingat yang kita konsentrasikan, yang kita tabungkan adalah istana kita di akhirat. Kita berusaha melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita di dunia ini, untuk kehidupan kita di akhirat. Apa hukumnya kita menjawab salam orang non-muslim? Orang muslim kalau menjawab salam, kita kalau memulai salam, kita menjawab waalaikumsalam, waalaikum. Tapi kita tidak boleh, kata Rasulullah SAW, tidak boleh la tabda'uhum bisalam. Jangan kita memulai dengan salam. Nah, kita punya jalan keluar kalau kita ketemu dengan teman-teman kita orang non-muslim, orang kafir, orang musyrik. Kita bisa mengatakan selamat pagi, selamat siang. Ini jalan keluar yang disebut oleh para ulama. Karena kita dituntut untuk tetap berakhlak mulia. Berakhlak mulia dengan orang-orang non-muslim. Kita bisa mengatakan selamat pagi, selamat sore, selamat malam, ya. Gimana kabarnya, dan dengan cara yang adapun assalamualaikum ini khusus ya, doa keselamatan milik orang-orang Islam. Selain orang Islam enggak ada yang selamat. Selain orang Islam tepatnya di neraka jahanam. Tapi kalau mereka mulai dengan salam mengucapkan assalamualaikum, salam kita jawab salam juga bagi engkau, tidak jadi masalah ya. Ustaz, bagaimana cara menguatkan jiwa agar tetap istiqomah di jalannya seperti berpakaian syar'i, sedangkan di lingkungan sekitar banyak yang belum menerima kita, bahkan sering menghina. Umur saya 19 tahun, sedang iman sering naik turun. Saya takut hanya karena hinaan saya mundur dan lemah. Ya. Ini akhwat berarti yang bertanya. Saya anjurkan segera menikah, biar imannya kuat. Ya benar ya, sekarang zaman fitnah. Kalau seorang laki atau wanita tidak segera menikah, kita khawatir imannya apa? Goyang. Sementara fitnah datang dari berbagai jalan. Dan setan sudah berjanji, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan sungguh aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi semua arah setan berusaha menggoda. Dan ingat, iblis musuh kita itu, musuh nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, sampai sekarang masih hidup, dan dia sudah punya pengalaman yang berjuta-juta pengalaman untuk menggoda manusia. Dia tahu kalau fulan ini godanya dengan ini, fulan ini dengan cewek sudah KO, fulan ini dengan duit sedikit gak usah banyak-banyak dia sudah KO, fulan ini dengan jabatan sudah KO. Iblis sudah tahu. Wanita ini dengan ini bisa KO. Oleh karenanya seorang yang berusaha membentengi diri. Di antaranya saya katakan segera menikah. Kemudian adapun dia dihina, diganggu, misalnya dia sudah berpakaian jilbab yang besar ya. Saya katakan di antaranya untuk mengurangi hinaan tersebut, kita ini harus ramah. Jangan kemudian kita pakai
misalnya jilbab besar, kemudian kita seperti eksklusif tidak bergaul dengan masyarakat. Ini keliru. Islam tidak mengajarkan demikian. Ya. Kenapa kita disyariatkan di sholat berjamaah? Agar kita saling mengenal. Sampai sebenarnya mengatakan, lihatlah, sholat diri sendiri itu lebih khusyuk. Sholat sendiri itu lebih apa? Lebih khusyuk orang daripada sholat berjamaah. Kalau orang sholat berjamaah spekulasi. Kenapa saya katakan spekulasi? Samping dia bisa jadi gerak-gerak macam-macam, samping dia bisa jadi perokok misalnya, baunya amin, baunya bau terganggu, macam-macam spekulasi. Bisa jadi di masjid ada anak-anak kecil lari-lari, bisa jadi imamnya bacanya enggak enak, bisa jadi kelamaan bacanya, sehingga membuat kita banyak melamun kalau kita sholat berjamaah. Namun tetap disyariatkan sholat berjamaah. Kenapa? Agar kita ini bisa bersosialisasi. Maka kita dituntut untuk, kenapa Rasulullah SAW menyuruh kita perhatian terhadap tetangga. Rasulullah SAW mengatakan, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Kata Nabi SAW, senantiasa malaikat Jibril menyuruh aku berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai saya menyangka malaikat Jibril akan menurunkan syariat baru bahwasanya tetangga juga dapat warisan, juga jadi ahli waris. Ya, artinya apa? Kita disuruh tidak sendirian, tetapi bersosialisasi. Alhamdulillah, kita ketemu orang-orang mungkin tidak berjilbab, para ibu-ibu, salami mereka, assalamualaikum. Bahkan mungkin kita ketemu dengan orang pelaku maksiat, mungkin lagi nyanyi-nyanyi, lagi gitar lagi macam-macam, salami. Salamnya kita kepada mereka orang muslim, mudah-mudahan jadi dakwah, mudah-mudahan jadi dakwah. Dia bilang, permisi Pak, saya ke masjid dulu ya. Kan pikiran dia, ke masjid saya enggak. Bang, tidak gitu. Ya, mungkin kalau kita bilang ayo ke masjid, dia mungkin marah. Apa urusan ini sama kita? Nggak bilang, kita minta izin. Saya izin dulu ke masjid ya, begitu. Dia mau ke masjid aja minta izin sama saya kan. Tapi kalau Anda lewat cuekin, dia mungkin datang iblis pada dia. Itu orang sombong banget itu. Mentang-mentang penghuni surga dan ente penghuni neraka jahanam, maka dia. Makanya saya bilang, mungkin orang tak kenal maka tak sayang. Orang mungkin hina kita, dia tidak kenal kita. Apalagi sebagian akhwat bercadar. Kita tahu bahwasanya sunahkan bercadar, tidak bercadar juga tidak mengapa. Ada khilaf di kalangan para ulama. Terutama yang bercadar lebih utama lagi untuk apa? Lebih murah senyum, lebih ramah negur orang tatkala lewat, bukan jalan nyelonong gitu saja, tidak negur. Apa maksudnya? Antum naik mobil buka jendela, assalamualaikum Miss Simba, assalamualaikum, meskipun ibu-ibu enggak pakai jilbab, salami mereka, ramah lingkungan. Ini yang terkadang hilang dari seakan-akan kita cuek dengan yang lain. Padahal kita disuruh menjadi makhluk sosial oleh Islam, perhatian sama yang lain, ramah terhadap lingkungan. Saya mau bertanya, bagaimana sikap ustaz-ustaz menghadapi hujatan-hujatan dari orang di luar sana yang mengatakan kalau ustaz ulama yang sesat. Ya biarin aja. Orang tidak tahu mau diapain. Saya kemarin dituduh mengatakan misalnya Ustaz Firanda mengkafirkan Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ini dusta ya, saya tidak perlu bantah, ya sudah biarlah. Padahal sebaliknya saya mengatakan Abdul Qadir Jailani rahimahullah ada ulama besar dari mazhab Hambali, ulama Ahlus Sunnah, hanya saja ada orang-orang yang berlebihan memutuskan kepada beliau sehingga terjerumus dalam kesyirikan. Bukan Abdul Qadir Jailani yang syirik. Kenapa dalam buku Jawahirul Ma'ani dikatakan Abdul Qadir Jailani telah diberikan kalimat kun oleh Allah? Ini bahaya. Yang punya kun fayakun cuma siapa? Allah. Apa kun fayakun? Jadi maka jadilah. Bagaimana kemudian Abdul Qadir Jailani diberikan kun oleh Allah sementara Nabi Muhammad tidak? Nabi Muhammad SAW tidak punya kun fayakun. Oleh karenanya beliau celaka dalam perang Uhud, terluka. Kalau dia punya kun fayakun, dia bilang mampus, maka mampuslah Abu Jahal, langsung mampus. Beliau terluka, darah mengalir di tubuhnya, dilempar oleh orang-orang. Kalau dia bilang punya kun fayakun, maka dia bilang beriman, maka berimanlah, maka pamannya Abu Thalib akan beriman. Tapi tidak punya kun fayakun. Maka kita jangan angkat derajat Nabi Muhammad sampai derajat Tuhan, apalagi Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala. Fitnah. Saya dituduh mengatakan Abdul Qadir Jailani kafir. Dari mana saya mengatakan demikian? Saya mengatakan ada orang-orang yang memutuskannya berbeda. Namun saya tidak mesti saya harus jelaskan. Banyak tuduhan tidak mesti kita jelaskan. Waktu kita melihat Islam dan menimbang, caranya ya sudah kita maafkan. Kita bilang ya sudah, mereka tidak ngerti, semua diapain lagi? Saudara-saudara kita tidak ngerti. Kalau ada kesempatan saya jelaskan, kalau nggak ada kesempatan ya saya jalan terus. Dan semuanya ada risiko ya. Jadi ustaz juga ada, jadi pedagang aja ada risiko.
Ustaz, ada seorang mau beli emas seharga 4 juta. Ada seorang mau beli emas seharga 4 juta. Orang itu mencicilnya setiap bulan selama 10 bulan. Dan dia berjanji akan membayar dengan melebihkan 1 juta. Jadi uang menjadi 5 juta. Apakah ini 1 juta adalah riba? Iya, ini riba. Ini adalah riba. Tidak boleh. Bahkan emas itu ya tidak boleh juga dicicil, tidak boleh. Harus yadan biyadin. Karena uang oleh para ulama dianggap hukumnya seperti emas dan perak, ya. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalau satu jenis maka yadan biyadin. Wa idza ikhtalafatil ajnas fabi'u kaifa syi'tum, ya. Adapun kalau jenisnya berbeda silakan ini, tetapi harus yadan biyadin. Dan uang itu dianggap seperti emas dan perak yang sama. Emas dan perak ya juga harus yadan biyadin, kontan. Emas dan emas apalagi harus kontan. Demikian juga uang. Uang itu kalau tidak diikutkan kepada perak maka diikutkan kepada emas, maka harus kontan. Tidak boleh dicicil. Apalagi dicicil plus tambah harga 1 juta. Maka ini lebih parah lagi. Tidak boleh. Apakah tanpa sengaja ikut mendengar ghibah namun tidak ikut menggibahi maka dosanya sama dengan berghibah? Jawabannya, kalau kita tidak sengaja mendengar orang ghibah maka kita segera menjauhi. Kalau tidak bisa, kalau kita bisa nasihati maka itu lebih bagus. Kalau tidak bisa maka kita menjauhi. Tapi kalau kita ikut nongkrong, ikut ketawa-ketawa, ikut komentari, ya ini sama dengan hukumnya dengan ghibah. Ya, sama dengan ghibah. Ustaz, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Yang mana diri ini merasa terlalu banyak kufur kepada suami, suka prasangka buruk padanya, kesal, marah. Wah, ini bagus nih. Ini bisa dimasukkan di status Facebook. Seorang istri yang menyesal, suka prasangka buruk padanya, kesal, marah. Juga terkadang pernah terlintas di pikiran umpatan-umpatan pada suami. Walaupun diri ini juga merasa kesal kenapa pikiran-pikiran jelek ini datang tanpa kita minta dan sulit dicegah. Tapi anak tidak putus-putusnya untuk beristighfar dan mohon ampun kepada Allah juga. Juga tak lupa dalam sujud anak selalu doakan kebaikan-kebaikan buat suami. Insya Allah kalau kita bertaubat, ya, yakinlah Allah Maha penerima taubat. Allah sudah janji, Allah Maha penerima taubat. Allah datang dengan Ghafur, Ghaffar, Ghafir, Ghafirid dzambi wa qabilit taubi, syadidil iqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara wa huwal ghafurur rahim. Sampai Allah datangkan dengan 3 sighah. Ghaffar, Ghafir, Ghafur, ini menunjukkan Allah Maha Pengampun. Maksudnya pengampun meskipun dosa sebanyak apapun, meskipun diulang-ulang sebanyak apapun. Allah Maha Pengampun selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah bertobat dengan taubatan nasuha, yakinlah Allah mengampuni dosa kita. Sekarang masih ada jalan keluar, tinggal berbuat baik kepada suami kalau suami belum meninggal. Berbuat baik, berubah sikap kepada suami, maka insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana jika kita sudah menghisap diri kita tapi masih suka bermaksiat? Tidak apa-apa, kita hisap diri kita. Yakin pasti ada pengaruhnya. Kalau kita tidak menghisap diri kita, semakin parah maksiat kita. Tapi kalau kita menghisap, pasti ada pengaruhnya. Pasti akan berkurang. Ya. Terus saja menghisap jiwa kita. Ustaz, apakah tasyabuh bagian dari pembatal la ilaha illallah? Tasyabuh umum. Tasyabuh adalah meniru-niru sifat-sifat khusus orang-orang kafir atau cara gaya-gaya khusus orang-orang kafir. Itu tidak langsung otomatis menjadi kafir, tidak otomatis membatalkan la ilaha illallah. Tidak. Yang kalau yang kita tiru itu kesyirikan, baru membatalkan la ilaha illallah. Tapi kalau yang kita tiru bukan kesyirikan, misalnya maksiat tertentu, gaya model tertentu, gaya baju tertentu, maka itu tidak sampai pada derajat kekufuran, ya, hanya maksiat. Apakah bila kita sudah berusaha bertobat tapi berbuat lagi kesalahan, Allah masih menerima tobat kita? Ya, insya Allah kalau kita terus bertobat kepada Allah, Allah masih menerima tobat kita. Dengan syarat waktu kita bertobat
Kita menyesali maksiat kita, kita meninggalkan maksiat kita dan kita bertekad untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali. Kapan hadir dalam diri kita tekad untuk tidak kembali, menyesali, maka kita diampuni. Meskipun ternyata misalnya beberapa waktu lagi kita terjerumus lagi. Kalau kita terjerumus lagi, bertobat lagi. Jangan pernah menunda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa kalau kita muhasabah diri di dunia bisa meringankan hisab kita di akhirat. Lalu apakah ini berarti apabila kita telah Allah telah mengampuni dosa-dosa kita di dunia, maka dosa tersebut tidak akan masuk dalam buku hisab akhirat? Wallahu alam bisawab. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah maksiat yang pernah kita lakukan akan hilang ataukah diingatkan kembali oleh Allah meskipun Allah telah ampuni? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Yang jelas Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadz dzam kaman la dzamba lahu." Seorang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berbuat apa? Dosa. Tapi ada hadis-hadis yang lain menunjukkan Allah ingatkan, kau pernah melakukan demikian, kau pernah melakukan demikian, saya ampuni engkau. Jadi Allah alam bisawab, saya tidak tahu. Sebagian ulama mengatakan cukuplah seorang meninggalkan maksiat meskipun dia sudah bertobat, catatan amalnya akan terbuka dan dia akan melihat dia pernah bermaksiat. Itu sudah perkara yang memalukan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah terhapuskan secara total? Saya tidak tahu, wallahu a'lam bishawab.